Baik, langsung saja kita minta Pak Gani untuk menjelaskan kepada kita apa itu microgreen. Silakan Pak Gani. Baik, Uncle, siap. Nah, terima kasih banget sudah diundang ya, Uncle ya. Sebenarnya microgreen ini kata simpelnya atau kata yang paling sederhananya itu adalah tanaman kecil ya, tanaman kecil yang hijau. Nah, saya menemukan microgreen atau belajar khusus microgreen sebenarnya belum lama, tapi karena saya interest sekali, jadi saya mempelajarinya secara filosofi ya. Apa sih microgreen ini gitu ya? Oke. Nah, microgreen sebenarnya awalnya itu di Amerika itu sebagai garnish saja, sebagai dressing atau sebagai apa ya, mempermanis makanan. Nah, biasanya hadir dengan steak atau burger, jadi ditaruh ya di atas sedikit, di topping, kemudian disajikan. Jadi fungsinya itu waktu itu hanya untuk mempercantik dan menambah gizi. Nah, seperti ini contohnya nih. Makanannya jadi lebih berselera. Dia semuanya gorengan, ada steak, tapi ada hijaunya. Nah, sebenarnya microgreen itu hadir di sana awalnya ya. Itu udah lama sekali. Tahun 60-an juga sudah ada di sana. Nah, terus mengapa microgreens gitu ya? Nah, kalau di Amerika, di negara-negara yang ada 4 musim, menanam itu jadi kendala. Pada saat dia musim salju, dia nggak bisa nanam di luar, harus pakai greenhouse. Atau dia harus di dalam rumah. Nah, microgreen ini karena dia sederhana, bisa ditanam di dalam rumah. Dia bikin rak, kemudian dia kasih nampan-nampannya, dia kasih cahaya, dia tanam di dalam rumah. Jadi awalnya itu karena kondisi. Dari sana berkembanglah ternyata diteliti lebih lanjut dan segala macam, nutrisinya lebih banyak daripada tanaman dewasa. Kita lihat nih nutrisinya ya. Red cabbage misalnya, itu vitamin E-nya itu 40 kali lipat dibanding satu dewasa. Contohnya misalnya 100 gram dari tanaman dewasa, 100 gram dari microgreen, ini 40 kali lipat nih vitamin E-nya. Jadi kalau kita jarang makan sayur atau katakanlah nggak gitu suka ya, kita cukup makan dikit aja untuk dapatin nutrisi yang banyak. Misalnya orang tua, kemudian bayi, ya. Bayi kan nggak bisa makan banyak ya, balita ya. Jadi kita kasih sedikit saja, tapi nutrisi yang terkandung di dalamnya banyak. Nah, ini salah satu keunggulan dari microgreen. Dan hampir semua microgreen punya sifat yang sama. Brokoli misalnya, brokoli itu 40 kali lipat. Kemudian yang paling sedikit pun ya 4 kali lipat. Jadi penelitian ini bukan di Indonesia, tapi di luar negeri. Sehingga microgreen berkembang terus, tapi levelnya masih di restoran. Ini di Amerika. Waktu saya tonton, saya pelajari, kok di Indonesia tidak begitu ramai, padahal ini banyak gitu loh ya. Bagus banget. Dari situ saya baru ngerti bahwa yang mengenalkan microgreen di awal-awal itu menggunakan benih-benih yang ada di Amerika. Akibatnya ya satu nampan, kalau kita tanam katakanlah pea shoot, kemudian brokoli, itu panennya bisa 50.000. Jadi nggak cocok. Jadi hanya dikenalkan, kemudian ini sebagai ilmu baru gitu ya. Kalaupun ditanam itu sebagai hiasan, kecil-kecil, cakep gitu ya. Sehingga tidak rutin, tidak menjadi kebutuhan rutin. Kemudian saya coba nyeleneh. Saya coba dengan mung bean itu ya kacang hijau ya. 2 hari itu kan kacang hijau jadi toge atau 3 hari. Ketika saya biarkan dia 4 hari, 5 hari, dia sudah jadi sayur. Dan ternyata enak ternyata. Dicampur ke Indomie, dijadiin pecel, enak sekali. Kemudian saya coba lagi yang ada di lokal kita pakai kangkung, jadi baby kangkung ya. Video saya banyak diprotes orang, karena kok benihnya banyak, cuma dipanen dengan kondisi yang kecil, sayang katanya. Tidak juga kalau kita beli benih yang kiloan. Karena 1 kali panen, untuk yang tanam sendiri, itu paling Rp5.000. Tapi kita dapat gizi yang mantap gitu loh. Apalagi kalau bicara kacang hijau, mungkin Rp3.000 tuh sekali panen, tapi gizinya top banget. Saya coba dengan kangkung,
Kemudian dia protes lagi, loh ini Pak, kangkung ini ada pestisida di kulitnya itu, di bijinya itu. Ini bahaya. Oh iya juga. Jadi saya learning by doing ya, doing by learning terus. Akhirnya saya cari petani, ya saya ajari Pak petani setelah dijemur, tolong jangan dikasih pestisida, jangan jual ke pabrik, jual ke saya. Saya pengen yang belum dilapisi pestisida. Oke, tapi kan kuantiti harus besar, karena kita minta dia perlakuan khusus ya. Oke, akhirnya terjadi dan akhirnya saya bisa. Nah, karena teman-teman susah sekali mencari yang seperti ini, awalnya saya rencananya tidak ada bisnis sebenarnya. Akhirnya saya buka toko untuk memfasilitasi teman-teman yang butuh. Dari situ berkembang, kemudian saya coba lagi dengan yang macam-macam. Apa yang macam-macam itu? Microgreen ini kan panen muda ya, kangkung dipanen muda, sawi dipanen muda, bayam dipanen muda. Sebenarnya kalau cerita panen muda, itu banyak sekali. Tauge itu ya panen muda, baby carrot. Baby carrot itu ada yang memang carrotnya itu memang besar tapi dipanen kecil. Jadi mahal baby carrot ya. Pepaya mentah. Jadi banyak sekali kedondong manisan, bahkan ikan pun kita panen kecil dijadiin kerupuk. Nah, itu sudah normal, tapi di sebagian sayur itu belum terbiasa. Nah, sehingga pada saat saya kenalkan microgreen, ini ya ada plus, ada minus, tapi makin kesini makin orang ngerti. Kenapa tidak mudah? Kenapa harus dewasa baru dipanen? Apa masalahnya? Nah, itu masalah kebiasaan saja, dan ini sesuatu yang berbeda. Masa panennya itu cuma 14 hari. Kalau kita bicara kacang hijau hanya 4 hari, 5 hari. Kemudian bunga matahari itu hanya 8 hari. Jadi kita bisa merancang gizi keluarga hanya di sudut ruangan. Jadi saya punya satu rak, ada 12 tray, setiap hari saya panen sendiri, makan sendiri, saya rancang, saya mau makan apa. Dan karena di dalam ruangan, tidak ada namanya hama, tikus pun nggak ngacak-ngacak gitu loh ya. Sehingga menanam itu ada kepastian bahwa saya bisa panen gitu loh, tanpa keahlian yang khusus. Perlu keahlian dalam arti ini, kalau baru belajar, mungkin yang tumbuhnya atau maintenance-nya akhirnya dapatnya beratnya 80% dari yang biasa. Setelah kenal Pak Andi, jadi 120%. Karena dia selalu bereksperimen, skalanya dia skala industri gitu. Kalau yang lain kan skala rumah, nyoba-nyoba. Kalau dia langsung nyobanya, Pak Gani beli tray 20, kemudian beli ini sekian kilo gitu ya. Dia tes, dia berani buang. Sehingga mendapatkan kesimpulan lebih cepat. Hampir semua bisa dijadikan benih sebenarnya. Hanya saja kita perlu tahu karakter masing-masing jenis. Misalnya sawi, dia tuh kecil banget. Batangnya halus, nanamnya kita perlu tahu nih media yang cocok apa supaya nggak busuk batangnya. Tapi jangan nyeleneh sampai tanaman yang begitu jauh dari apa ya, katakanlah pepaya ya. Kemarin ada yang nanya pepaya, saya sendiri nggak berani coba gitu ya. Mungkin banyak karetnya, ada getahnya. Kalaupun saya harus merilis, saya betul-betul harus bawa ke ahli gizi. Ini sebenarnya layak makan nggak? Kalau yang seperti itu, tapi kalau sayur-sayur, memang sayur itu dari kecilnya sampai besarnya bisa dimakan, is fine gitu. Tapi sesuatu yang berbeda, saya harus pelajari lebih dalam dulu, baru kenalkan ke masyarakat. Nah, ini contohnya yang sering saya pakai, sunflower, bunga matahari. Bunga mataharinya yang kayak gini, saya skip dulu, nah yang kayak gini nih ya. Nah, bunga matahari ini termasuk yang paling populer di Amerika, sunflower. Kenapa populer? Enak banget. Kalau buat salad itu dikasih dressing, super sekali. Kemudian kangkung taste-nya masih kangkung, tapi dia teksturnya yang berbeda. Tapi taste-nya kangkung. Kemudian sawinya karena kecil, kita nggak berharap tekstur ya, karena kecil ya. Tapi dia bisa jadi garnish, juga mendapatkan gizi pada saat kita masukkan dia di atas bubur, di atas Indomie. Jadi makan Indomie itu nggak merasa bersalah karena ada gizinya ya, ada hijau-hijaunya di atas. Kemudian ada wijen, selasi, kemangi, red radish. Red radish itu lobak merah, pahit dan pedas. Jadi kita dapat sensasi yang berbeda. Jadi banyak sekali dan kita perlu try and error untuk mendapatkan karakteristik cara menanamnya. Hanya itu sebenarnya yang diperlukan. Kemudian saya kenalkan tray awal saya seperti ini, saya lubangi pakai solder. Karena sebenarnya awalnya saya ingin mengajarkan kemandirian dari sekitar. Jadi saya tidak bermaksud jualan sebenarnya. Nah, tapi memang ada hal-hal yang nggak bisa kita buat. Jadi saya belilah yang
seperti ini di pasaran ada dan sangat mahal ya. Karena apa? Yang seperti ini kita nggak perlu media tanam, jadi menghemat. Sebenarnya tanaman dari microgreen itu tidak perlu media tanam. Kalau dia bijinya besar, bisa di atas lubang-lubang ini, artinya nggak jeblos ke bawah ya. Kemudian sifatnya tidak terlalu sensitif dengan air. Nanti ada beberapa benih yang kita bisa tanam tanpa media tanam. Kita butuh ini karena dia perlu mengikat akarnya sehingga dia bisa berdiri. Jadi konsepnya seperti itu. Kalau tidak pakai tray yang tadi, kita bisa pakai kokopit, sekam, kompos, rock wool, apapun. Karena sebenarnya media tanam itu seperti yang saya bilang, dia tidak dibutuhkan untuk mengambil nutrisi. Dia hanya dibutuhkan untuk akarnya mengikat, untuk dia bisa berdiri saja. Itu main kebutuhan daripada media tanam, main purpose-nya itu. Kenapa nggak butuh pupuk? Nah ini yang seru nih. Setiap benih itu sudah ada nutrisi bawaan. Pohon kelapa saya kasih contoh yang paling pas, kita taruh di lantai pun dia akan tetap tumbuh tunasnya. Karena di dalam buah kelapa itu sudah ada nutrisi untuk dia sampai umur tertentu. Kita contohkan lagi misalnya telur ayam. Ada kuning, ada bakal ayam, ada proteinnya, putihnya. Sampai dia netas, 1-2 hari dia nggak makan juga nggak apa-apa. Karena dia makanin putih telurnya. Jadi setiap biji itu punya nutrisi bawaan yang mengantarkan dia sampai umur tertentu. Nah 14 itu adalah umur dia gitu ya. Atau kita sebut dengan ketika dia tumbuh daun sejati, daun ketiga. Hampir semua tanaman itu tumbuhnya 2 gini, nanti ada tumbuh daun ketiga. Tapi tidak harus seperti itu ya. Kita memanen boleh sebelum dia tumbuh, nggak ada masalah. Tapi itu kira-kira konsepnya seperti itu, sehingga kita tidak menambahkan pupuk apapun ke dalam. Mau dia kimia atau tidak, saya tidak tambahkan. Tapi apakah salah kalau ketika kita tambahkan? Kita yang salah. Tapi pastikan saja pupuknya itu yang disebut organik sama orang itu benar organik atau enggak gitu ya. Kadang organik juga membawa hama ya, kalau dia nggak proses dengan baik, kotoran hewan, dia fermentasi, dia bawa, kita tanam di dalam rumah, mungkin ada bau, mungkin juga bawa hama lain sehingga menjadi rusak gitu ya. Toh sebenarnya menurut penelitian di Amerika, antara yang diberi pupuk dan tidak, itu pertumbuhannya tidak signifikan. Artinya pada saat umur kecil, sampai dengan 10 hari, dia nggak bisa menyerap makanan dari luar. Sehingga diberi pupuk atau tidak terlalu mempengaruhi pertumbuhannya. Makanya saya tidak pakai pupuk sama sekali, saya ingin original saja. Ini contoh bunga matahari tadi, orang tidak akan membayangkan bunga matahari yang bisa besar begitu, kita tanam jadi kecil-kecil, dan kita panen, kita kasih roasted sesame ya, merek Quippy misalnya, atau merek lainnya, ini bukan endorsement ya. Itu enaknya luar biasa, saya nggak pernah bosen. Jadi setiap hari saya panen, saya simpan di kulkas, kalau makan apapun, saya pasti ada saladnya. Kalau hanya makan salad nggak kenyang, ya Pak Andi ya, tetap ada karbonya. Tapi paling tidak, saya lebih banyak makan sayur jadinya. Dan itu saya pastikan free pestisida ataupun pupuk kimia. Kira-kira itu, Uncle. Jadi gambaran dari microgreen itu ya seperti itulah.